Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji UKIN, perkenalkan nama saya Siti Munawwaroh dengan NIM A2G124111, mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2024 dari LPTIK Universitas Jambi. Baiklah, sekarang saya akan mengambil tag video UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Semua bersiap. Siap. Pada dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan mengucapkan salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada semua peserta didik untuk berdiri. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dalam tubuhku. Indonesia
akan memberikan kalian bendera satu persatu tiap orangnya, dan kalian akan memasukkannya ke dalam gelas emosi hari ini. Baiklah, Ibu akan memulai dari kelompok yang paling ujung. Ibu mau bertanya, kalian sudah duduk di kelompok yang dibagikan pada minggu kemarin? Sudah. Nah, baik, bagus sekali. Sekarang kalian akan memasukkan bendera ke dalam gelas emosi. Dimulai dari kelompok yang pertama. Ayo, maju. Dilanjutkan dengan kelompok kedua. Silakan maju dan masukkan ke dalam gelas emosi. Kelompok ketiga dipersilakan. Sudah semua memasukkan benderanya ke dalam gelas emosi. Rata-rata ada yang perasaannya senang. Nah, terima kasih yang merasakan senang untuk hari ini dan pembelajaran hari ini. Yang merasa mengantuk, ayo lebih semangat lagi supaya tidak mengantuk. Yang sedih, jangan bersedih, mari happy. Oke? Nah, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Tapi Ibu akan menanyakan kepada kalian, pernahkah kalian merasakan hari yang sangat panas atau hujan terus-menerus? Pernah? Nah, jawab yang kuat dong, biar semangat. Nah, terus kalian tahu nggak apa penyebabnya? Perubahan? Ya, perubahan cuaca. Mengapa kita harus menjaga lingkungan untuk masa depan? Supaya kita tidak merasakan perubahan cuaca yang ekstrim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ada melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menelaah masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim. Selanjutnya, melalui kegiatan kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan dan mengerjakan LKPD. Selanjutnya, melalui kegiatan kelompok, peserta didik menunjukkan sikap profil Pancasila. Manfaat dari materi pembelajaran kali ini, dengan adanya materi perubahan iklim ini, kita belajar mengenai apa itu perubahan iklim dan mampu menjelaskan masalah perubahan iklim, serta melatih kemampuan menganalisa penyebab dan dampak perubahan iklim secara kritis, dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus mengadakan kesepakatan kelas, oke? Yang pertama, mendengarkan ibu saat menjelaskan dengan baik. Selanjutnya, tidak makan di kelas, nggak boleh makan di kelas, tidak boleh mengobrol dengan teman, jika tidak mengerjakan tugas yang diperintahkan. Selanjutnya, jika mau izin ke WC, angkat tangannya, oke? Baik, kita masuk ke pembelajaran.
semuanya. Yuk, sama-sama kita kenali perubahan iklim. Tahukah kamu bahwa aktivitas manusia dapat menyebabkan pemanasan global? Aktivitas industri, polusi, sampai membajak sawah dengan sapi bisa meningkatkan gas rumah kaca loh. Gas rumah kaca ini bertindak seperti selimut besar di sekitar bumi, menangkap panas dari matahari terus-menerus untuk menstabilkan suhu bumi. Tanpa gas rumah kaca, bumi akan memiliki suhu yang sangat dingin, yaitu sekitar 18 derajat Celcius. Namun, kelebihan gas rumah kaca dapat menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Sejak tahun 1880, suhu permukaan bumi telah meningkat hampir 1 derajat Celcius. Walau terdengar sedikit, bayangkan apabila suhu tubuh kamu meningkat 1-2 derajat. Kamu pasti akan langsung demam. Pada tahun 2100 mendatang, suhu bumi diprediksikan akan naik 5 derajat Celcius. Hal ini merupakan bagian dari efek rumah kaca. Sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali keluar angkasa melewati atmosfer. Kemudian, gas rumah kaca menahan panas di atmosfer agar tidak ikut keluar bumi. Akibatnya, suhu menjadi meningkat. Suhu yang meningkat akan mengganggu keseimbangan siklus air. Sebab, air lautan yang menguap dan menjadi awan akan meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan hujan badai yang semakin sering, banjir, bahkan kekeringan di daerah lain yang jauh dari laut. Siklus air yang terganggu juga berdampak pada perubahan iklim yang menentukan pergantian musim. Musim semi mungkin datang lebih awal di beberapa bagian dunia. Musim hujan tertunda di bagian lain. Akibatnya petani bisa mengalami gagal panen dan ketersediaan air bersih menjadi langka karena kekeringan. Kekeringan dapat merusak lingkungan dan memiliki efek serius bagi mata pencarian masyarakat. Dalam jangka panjang, beberapa tanaman dan hewan tidak akan mampu bertahan dalam kekeringan yang semakin parah. Para petani dan keluarganya terpaksa harus pindah ke tempat lain. Paparan sinar matahari yang begitu terik juga bisa mengganggu kesehatan manusia. Kita bisa merasa kelelahan akibat panas, pingsan, dan terkena serangan panas. Salah satu gelombang panas terburuk tercatat pada tahun 2003, ketika lebih dari 70.000 orang Eropa meninggal. Di masa yang akan datang, perubahan iklim kemungkinan akan menyebabkan badai tropis, siklon, dan angin topan yang lebih kuat. Secara umum, curah hujan yang deras akan menyebabkan meningkatnya risiko hujan badai. Hujan badai yang terus-menerus akan menyebabkan banjir karena sistem drainase kewalahan menampung banyaknya air hujan. Penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan diare akan bermunculan ketika banjir melanda. Di kutub utara dan sekitar Greenland, pemanasan global menyebabkan gunung es di laut mulai mencair. Gunung es tersebut semakin kecil pada bulan September. Kemudian, ketika musim dingin tiba, es itu tumbuh lagi. Tapi, semenjak tahun 1979, es tersebut malah semakin mengecil dan semakin tipis. Ukurannya berkurang 13% setiap 10 tahun. Akibatnya, permukaan air laut menjadi meningkat dan terjadinya erosi pantai. Permukaan air laut telah meningkat 17 cm dalam 100 tahun terakhir. Hal ini bisa memicu terjadinya banjir rob dan intrusi air asin di wilayah pesisir. Untuk menanggulangi perubahan iklim dan dampak buruknya, kamu bisa memulainya dengan menanam pohon dan bakau, mengubah air laut menjadi air bersih, atau menjadi petani ramah lingkungan. Yuk, mari sayangi dan jaga bumi kita. Sudah menyimak video yang Ibu tampilkan? Menurut kalian dan pendapat kalian, apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Ya, silakan. Adanya perubahan iklim. Besarin sedikit suaranya. Ya, akibat adanya buangan emisi gas industri. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Kita lanjutkan dengan pembahasan
bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan kita. Tadi sudah kita simakkan, adanya perubahan iklim mengakibatkan perubahan cuaca yang ekstrim. Cuaca menjadi tidak menentu. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka yang panjang. Tidak dalam 1 atau 2 tahun, tapi dalam 2 dekade atau bisa lebih dari 18 hingga 16 tahun. Nah, disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca seperti CO2 dan CH3. Apa saja sih gejala perubahan iklim? Yang pertama itu peningkatan suhu bumi, yang mana suhu rata-rata permukaan bumi terus naik dari 1 derajat Celcius. 1 derajat Celcius itu juga berpengaruh terhadap suhu tubuh kita. Terus ada pencairan es. Gletser atau yang di kutub utara itu gunung es mengalami penyusutan, mengancam sumber air. Nah, terjadinya kenaikan permukaan laut mengancam wilayah pesisir dan pulau kecil. Terjadinya cuaca yang ekstrim, kekeringan panjang dan curah hujan sangat tinggi. Misalnya, pada awal April hingga November itu terjadi musim kemarau. Akan tetapi musim hujannya lebih lama. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim terhadap lingkungan, yaitu adanya bencana atau banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Pada ekonomi, terjadinya gagal panen dan kerugian finansial. Kerugian finansial yang diakibatkan karena petani gagal panen tersebut. Jadi, tidak ada lagi bahan pangan yang dihasilkan. Terus dampaknya terhadap kesehatan. Nah, penyakit akibat perubahan cuaca dan polusi udara terus menyebabkan penyebaran penyakit secara menular. Contohnya itu malaria. Malaria berkembang dengan sangat cepat yang menyebabkan kesehatan kita menurun. Selanjutnya itu pada ekosistem atau kerusakan hutan dan kepunahan spesies. Apa sih penyebab perubahan iklim? Penyebab perubahan iklim itu ada 3. Ada 3 secara garis besar. Penggundulan hutan secara besar-besaran, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebih, adanya emisi dari transportasi dan industri. Emisi adalah gas buangan dari asap pabrik dan transportasi. Mitigasi perubahan iklim. Mitigasi itu adalah cara kita untuk bagaimana mengurangi perubahan iklim. Kita ada 4, yaitu yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, reboisasi dan konservasi hutan. Nah, reboisasi itu adalah penghijauan kembali hutan. Yang ketiga, menggunakan energi terbarukan. Yang keempat, daur ulang limbah plastik. Adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama, membangun infrastruktur tahan bencana. Kedua, meningkatkan ketahanan pangan lokal. Yang ketiga, menanam tanaman yang tahan kekeringan. Yang keempat, edukasi masyarakat untuk menyesuaikan pola hidup. Kerjasama global dapat kita lakukan untuk mengurangi perubahan iklim, yaitu kesepakatan internasional membatasi kenaikan suhu bumi demi menjaga kestabilan lingkungan.
Berikut itu ada video mengenai materi perubahan iklim lagi. Silakan disimak. Tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal kini sedang panas. Sains mencatat bumi kita sedang mengalami suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan silakan tahun disimak lalu videonya. tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam satu dekade belakang. Mungkin kau gak dihentikan, kita menuju ke tanggungan di mana bumi memiliki banyak persoalan global. Pertanyaanku, apakah kita mampu memberikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris gak mungkin buat dihentikan. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan buatnya semakin panas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara mengenai bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak membuat 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-rata cuma segini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang bersepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Makanya 197 negara di dunia juga bersepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus mengurangi emisi gas rumah kaca segini buat menjaga biar suhu bumi gak naik 2 derajat Celcius di akhir abad. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida di udara, bumi masih akan tetap panas. Dan apalagi kalau kita gak apa-apain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya 2 derajat itu mungkin jelas. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya merebet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan kambing di lautan menjadi makin kacau. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian hewan persebaran. Menurut para saintis, bumi emang gak langsung berakhir ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyak orang yang masih peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang paling ada pohon dan bakalan disaksi buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan menjadi kebijakan tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat mengurangi emisi gas rumah kaca di udara. Bikin kebijakan kayak menunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, meningkatkan penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan rehabilitasi dan penyerangan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka satu persatu. Intinya pemanasan global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita melakukan usaha dan kerja sama buat mengurangi emisi karbon udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua menjaga dan merawat planet ini biar dunia kita jaga kelangsungan. Dan seperti biasa, terima kasih. Sudah menyimak videonya? Menurut kalian, apa yang kalian lihat dari video? Bencana apa aja yang disebabkan oleh perubahan iklim? Ada yang tahu? Ya, silakan Retno. Terjadi banjir, kekeringan, dan
penyebaran penyakit. Oke, terima kasih Retno. Ada lagi? Nah, seperti yang kita ketahui, adanya perubahan iklim itu sangat berpengaruh besar bagi kehidupan kita, seperti menyebabkan adanya bencana alam yaitu banjir bandang atau banjirop yang terjadi di daerah pesisir. Kemudian ada pula penyebaran penyakit seperti malaria dan terjadinya kekeringan dan gagal panen. Oke. Tadi Ibu sudah bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah duduk di kelompok yang telah dibagikan minggu lalu? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk mengerjakan materi tentang perubahan iklim yang telah disediakan. Ayo perhatikan semuanya ke depan. Nah, Ibu akan memberikan kalian arahan untuk mengerjakan LKPD. Nah, di sini Ibu membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Pahami langkah kerja yang telah Ibu tuliskan di LKPD kalian. Nah, setiap kelompok itu berbeda. Nah, jadi kalian harus berdiskusi antara satu kelompok untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan di dalam LKPD. Ikuti langkahnya. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakan LKPD tersebut. Dimulai dari sekarang. Sudah membaca arahan dari Ibu? Nah, untuk yang auditory dan visual, silakan diamati video yang Ibu tayangkan sekarang untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Silakan diperhatikan yang Saat membuka auditory sosmed, dan kamu pasti pernah menemukan video visual. seperti ini.
Saat membuka sosmed, kamu pasti pernah menemukan video seperti ini. Well, semua ini tentu bikin kita bertanya-tanya. Kok aneh ya cuaca zaman sekarang? Bumi kenapa ya? Apakah kiamat sudah dekat? Kami mungkin punya jawabannya. Semua video yang kita lihat barusan disebabkan oleh suatu peristiwa yang pasti sudah sering kita dengar. Ya, perubahan iklim. Menurut PBB, perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Perubahan tersebut kadang terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama dalam perubahan iklim. Terutama pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas yang memerangkap panas dan menyebabkan pemanasan global. Kita mungkin sering abai dan sudah bosan dengan topik pemanasan global karena tidak menimbulkan permasalahan yang berarti bagi kehidupan pribadi kita, kan? Coba kita ingat kembali hujan ekstrim dan banjir rob yang terjadi baru-baru ini. Dampak daripada perubahan iklim global ya, seringnya munculnya fenomena ekstrim yang kita lihat saat ini saja. Adanya rob yang terjadi di kawasan Pantura, khususnya Semarang dan kawasan sekitarnya. Bagaimana mungkin rob yang biasanya muncul pada saat bulan-bulan basah, Desember dan Februari, ini muncul di bulan Mei, di saat akhir musim transisi. Kalian juga pasti sudah sering mendengar tentang Jakarta akan tenggelam, kan? Ya, memang faktor utamanya adalah karena banyaknya warga yang menggunakan air tanah secara berlebihan sehingga terjadinya penurunan permukaan tanah. Tapi, hal ini didukung juga dengan naiknya volume air laut yang disebabkan oleh mencairnya es betul. Beberapa kawasan yang ada di Pantai Ancol itu sudah mulai menjelang rendam begitu. Kawasan Kampung Muara khususnya. Apakah hanya Jakarta saja? Ternyata tidak. Kami menduga paling tidak ada sekitar 115 pulau di Indonesia yang akan tenggelam. Dampak lain yang sudah terjadi saat ini yaitu mencairnya es di puncak Jaya Wijaya Papua. Es di Gunung Jaya Wijaya, BMKG melakukan studi tahun 2000, sekitar 2025-2026, diprediksi sudah punah. Sekarang mari kita lihat dampak yang sudah terjadi di dunia. Pada tahun 2016-2017 terjadi pemutihan massal akibat kenaikan suhu air laut, dan setengah dari terumbu karang di Great Barrier Reef telah mati dalam 2 dekade terakhir. Sekecil apapun kenaikan suhu bumi dapat menyebabkan dampak yang besar. Bahkan menurut para peneliti, dalam 2 dekade bumi dapat mencapai suhu melampaui pemanasan 1,5 derajat Celcius. Pemanasan global juga berdampak ke kesehatan manusia. Perubahan suhu dan curah air hujan mempengaruhi aktivitas organisme pembawa penyakit, sehingga dapat menyebabkan bertambahnya penyebaran penyakit menular. Perubahan pola cuaca, curah hujan, dan kekeringan juga dapat menyebabkan gagal panen sehingga kurangnya ketersediaan pangan dan berujung kepada krisis pangan. Kita mengalami musim basah panjang. Nah, ini tentu berakibat kepada khususnya ya pertanian, agriculture. Karena ini akan mengubah pola tanam yang biasanya hanya butuh waktu 3 bulan untuk tanam, ini 9 bulan basah terus. Nah, gimana? Ini semua terdengar seperti film ya? Tapi sayangnya bukan, karena ini semua nyata loh. Maka dari itu, mari kita mulai lindungi tempat. Dan silakan dijawab LKPD-nya.
Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ayo kepada kelompok. Siapa yang sudah duluan kelompoknya? Ada. Nah, boleh kelompok 3 silakan maju. 2 orang untuk mempresentasikan. Ayo dilihat temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan
Satu, apa saja penyebab perubahan iklim? Penggunaan hutan secara besar-besaran, penggunaan bahan bakar fosil, emisi gas dari industri dan transportasi. Dua, langkah apa yang dapat digunakan untuk menanggulangi perubahan iklim? Mengurangi emisi gas rumah kaca, reboisasi dan konservasi hutan, menggunakan energi mendaur ulang plastik sampah. Tepuk tangan dulu untuk temannya yang di depan. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok pertama. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Faktor perubahan iklim. Kerusakan lapis ozon, gas buang industri, pemanasan global, efek rumah kaca, penggunaan CFC yang tidak terkontrol, kerusakan fungsi hutan. Nah, ayo tepuk tangan untuk temannya. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok kedua. Silakan maju dan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 melakukan diskusi kami. Apa penyebab terjadi perubahan suhu dalam jangka panjang disebabkan oleh perubahan iklim? Pada tahun 1980-an, aktivitas manusia menjadi penyebab utama perubahan iklim, seperti munculnya fenomena saat adanya banjir rob di beberapa daerah dan es tersebut Jaya menjadi Ayo beri tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada kelompok kedua. Dari LKPD tadi yang telah Anda kerjakan, apakah kalian mengalami kendala atau kesulitan? Tidak. Nah, jika seperti itu, Ibu akan mengulas sedikit tentang LKPD-nya. Nah, apa penyebab dampak perubahan iklim terhadap lingkungan? Yang pertama tadi ada apa? Banjir rob, banjir bandang. Terus adanya kekeringan di beberapa tempat. Terus adanya penyebaran penyakit. Apa faktor-faktor penyebabnya? Tadi ada rusaknya lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, terus emisi rumah kaca,
itu, terima kasih kepada kalian semua. Dan kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, dan LKPD yang tadi boleh dibawa ke depan. Oke, perwakilan kelompok. Nah, kita akan menempelkannya ke dinding di sini. Oke? Ayo, kita wakilkan dari kelompok yang kedua. Kedua dulu, silakan duduk ya, kelompok yang belum dipanggil. Ayo, kelompok kedua. Oke, kembali ke tempatnya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok pertama. Silakan maju. Tempel hasil. Selanjutnya kelompok ketiga, silakan maju. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk mengisi soal evaluasi dari hasil belajar kalian pada hari ini. Ini pengerjaannya individu, berarti tidak berdiskusi sendiri-sendiri.
Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Silakan lembarnya dikumpul ke tempat Ibu. Ayo sini. Satu-satu. Jangan berebutan. Nah, sudah dikumpul semua? Kelihatannya kalian masih ngantuk gitu. Nah, coba kita ice breaking sebentar ya. Silakan tegak. Ayo kita ice breaking. Yang pertama, tepuk semangat, tepuk semangat. Ayo, 1, 2, 3. Semangat. Udah semangat semua? Ayo sekali lagi, sampai semangat semua. 1, 2, 3. Semangat. Oke, silakan duduk tempatnya masing-masing. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang tahu? Ya, Dania, silakan. Tentang perubahan iklim, perubahan suhu dalam jangka panjang yang disebabkan Adanya pemanasan global penyebabnya dari aktivitas manusia, emisi gas buangan, cara yang dapat dicocokkan untuk mengurangi perubahan iklim adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali hutan. Oke, terima kasih Dania atas kesimpulan hari ini. Silakan tepuk tangan untuk Dania. Nah, sekalian Ibu mau tanya kepada kalian. Apakah kalian mengalami kendala saat pembelajaran? Ya. Bagaimana perasaan kalian? Antusias atau tidak dalam mengerjakan LKPD? Ya, antusias. Terima kasih. Bagaimana perasaannya? Bahagia atau senang? Bahagia. Bahagia. Oke, terima kasih. Untuk kita semua, silakan beri reward berupa tepuk tangan untuk diri sendiri. Sekarang simpan bukunya. Oke. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Silakan masukkan alat tulis. Sudah masuk semua? Sudah. Ayo rapi-rapi. Rapi-rapi. Kalau rapi, kita akan cepat selesai. Oke, ketua kelas, siapa Dania? Silakan. Nah, sebelum kalian pulang, Ibu akan memberi atau mengingatkan kalian untuk mempelajari materi minggu depan, yaitu menjadi pahlawan lingkungan. Oke, silakan dibaca buku IPAS-nya untuk pembelajaran
2, 3. Oke, kelompok ketiga keluar dulu satu-satu. Ayo, kelompok kedua, silakan. Hati-hati di jalan ya. Oke. Boleh, ayo silakan ambil kelompok pertama.